Hari ini genap 20 tahun perdamaian Aceh. Ini adalah salah satu waktu yang panjang, yang membosankan, yang menggairahkan, juga yang mengecewakan. Dia dapat melajukan lagi perdamaian. Tapi pada saat ini intinya hanya 30% yang dapat rampung antara perjanjian pusat dengan Aceh. Dijanjikan oleh pusat untuk personil 2 hektar. Tapi sampai saat ini tidak ada sebatang pun yang mereka janjikan, nihil sama sekali. 20 tahun lalu, dunia bersorak untuk Aceh. Sebuah pena ditekan ribuan kilometer dari tanah konflik, menjanjikan damai setelah 30 tahun perang. Tapi, apakah damai itu benar-benar datang atau cuma mampir sebentar lalu lupa alamat? Sahabat manuskrip Papua, kita sedang melihat jejak 2 dekade perjanjian Helsinki. Antara harapan yang dibangun dan realita yang tampaknya masih kosong. Jauh dari harapan, namun digembar-gemborkan sukses. Yah, kemungkinan masih menunggu giliran agar Aceh benar-benar menikmati perjanjian ini. Dan entah kenapa masyarakat sepertinya sedang membaca spoiler masa depan, gagalnya perjanjian ini. Pada peringatan 2 dekade perdamaian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Mu'alem, menyampaikan secara tegas bahwa baru sekitar sepertiga lebih sedikit dari keseluruhan poin dalam MOU yang direalisasikan. Alias, kalau ini ujian nasional, nilainya masih masuk remedial. Pemerintah pusat juga dianggap tidak serius dalam menjalankan komitmen, disebabkan oleh seringnya pergantian pejabat. Beberapa hal yang patut kita soroti bersama adalah: pertama, realisasi MOU masih sangat minim. Hanya sekitar sepertiga isi perjanjian yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Sisanya mungkin masih dalam tahap dipikirkan dengan serius oleh pemerintah pusat. Kedua, janji pemberian lahan tidak terpenuhi. Setiap ekskombatan dijanjikan 2 hektar tanah, namun hingga kini jumlah yang diberikan belum sampai pada target perjanjian atau kemungkinan tidak akan terrealisasi. Karena janji pemberian lahan tak kunjung ditepati, sejumlah tokoh lokal dan ekskombatan mengusulkan agar tanah diganti saja dengan uang tunai. Toh, lebih gampang dihitung daripada ukur-ukur lahan yang belum jelas di mana. Daripada menjanjikan lahan 2 hektar yang tak pasti, lebih baik diberikan kompensasi uang tunai yang nilainya signifikan, mulai dari ratusan juta hingga setengah atau 1 triliun rupiah per kepala keluarga. Semoga ini bukan usulan yang nanti dianggap bercanda. Ketiga, kewenangan ekonomi Aceh terbatas. Otonomi katanya khusus, tapi dalam praktiknya biasa-biasa saja. Keempat, diskriminasi terhadap partai lokal. Meski secara hukum diperbolehkan, dalam praktiknya kemungkinan mereka masih merasa seperti pemain cadangan yang jarang dipanggil turun ke lapangan. Kelima, ketimpangan sosial. Banyak eks-kombatan dan korban konflik masih hidup dalam kemiskinan dan belum mendapat kompensasi atau keadilan. Bagi GAM Aceh, damai bukan sekadar tidak terdengarnya tembakan. Damai adalah ketika janji ditepati, keadilan ditegakkan, dan rakyat tidak perlu menunggu 2 dekade hanya untuk janji 2 hektar tanah. Salam hangat dari manuskrip Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta seluruh unsur Forkopimda Aceh, para duta besar negara sahabat yang berhadir, Wakil Menteri Hak Azazi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kajati Aceh, para tokoh dan putra Aceh yang pernah tergabung dalam Kabinet Republik Indonesia, para tokoh perdamaian Aceh. Kami juga memberikan penghormatan yang kami hormati unsur pimpinan dan anggota DPR Aceh, Ketua dan Wakil Ketua TPPKK Aceh, Ketua PIA DPRA, para pimpinan partai politik lokal dan nasional, para bupati dan wali kota se-Aceh, kemudian juga alim ulama, para cendekiawan, para guru besar, para pimpinan universitas yang berhadir, kepala instansi vertikal, para kepala SKPA, asisten sekda, staf ahli gubernur dan juga kepala biro, organisasi nasional dan internasional yang selalu berkontribusi untuk Aceh, dan hadirin yang kami sangat muliakan. Kami ucapkan selamat datang dalam acara peringatan 2 dekade Hari Damai Aceh, Dignity, Justice, and Hope. Beri tepuk tangan untuk kita semua hadirin berbahagia. Hadirin yang kami muliakan, peringatan 20 tahun Hari Damai Aceh merupakan momen penting untuk menghargai,
mengenang, menghormati, dan memberi apresiasi kepada semua pihak yang telah berhasil merajut damai pada 2 dekade yang lalu. Hadirin, selanjutnya kita dengarkan laporan oleh Ketua Badan Reintegrasi Aceh kepada Bapak Dr. Kandidat Jamaluddin SHMKN. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melaporkan kegiatan ini, saya meminta kepada seluruh peserta yang hadir di sini untuk menghadiahkan Ummul Quran kepada para syuhada yang sudah meninggalkan kita beberapa lalu. Kita mulai Ajma'in Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdadan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Selawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sudah memberikan rahmat dan rahimnya kepada kita pada hari ini sehingga dapat kita laksanakan memperingati 2 dekade damai Aceh. Bapak Ibu yang saya hormati Jaksa Agung yang hari ini diwakili oleh Kajati Aceh, yang saya hormati Wakil Menteri HAM Pak Mugiono, selamat datang Bapak. Yang saya hormati Duta Besar Bilateral Negara Indonesia yang telah hadir, para tokoh dunia yang hadir pada 2 dekade damai Aceh ini. Yang saya hormati Paduka Yang Mulia Wali Nangro, semoga beliau selalu mendapatkan rahmat dan rahimnya Allah dalam membimbing kita ke arah yang lebih baik di masa depan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Aceh, hal ini adalah Pak Mualim Zakir Manaf. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan rahimnya kepada beliau dalam memimpin Aceh 5 tahun ke depan. Semoga beliau bisa memimpin Aceh 10 tahun ke depan. Saya minta kepada seluruh hadirin untuk mendoakan beliau. Semoga doa kita dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan kedua tokoh kita ini. Yang saya hormati Ketua Forbes Aceh, dalam hal ini mohon izin Pak Gubernur, beliau menyampaikan salam untuk Pak Gubernur, nggak bisa hadir, beliau ada rapat paripurna di DPR RI. Yang saya hormati Bapak Pangdam Iskandar Muda, yang saya hormati Bapak Kapolda Aceh, yang saya hormati Bapak Kajati Aceh, yang hal ini diwakili oleh Asintel Kajati Aceh. Yang saya hormati Bapak Kabinda Aceh, selamat datang Bapak Kabinda, terima kasih atas supportnya dalam membimbing kita melakukan kegiatan ini. Yang saya hormati Ketua Penghubung Badan Reintegrasi Aceh, Tengku Darwis Jinib, selamat datang Bang, semoga sehat selalu. Yang saya hormati Ketua DPR Aceh, selama ini adalah Tengku Dul Fadli, terima kasih ya Bang, sudah mensupport BRA selama ini, luar biasa dedikasi Ketua DPR dalam membimbing Badan Reintegrasi Aceh. Yang saya hormati Wakil Gubernur Aceh, Bang Fadullah, ini kenapa agak balik sedikit karena di sisi umur antara berdua ini. Ya mohon maaf nggak ada masalah ya. Yang saya hormati Dirjen Adwil Kemendagri, kemarin beliau konfirm hadir. Yang saya hormati Bupati Wali Kota seluruh Aceh yang telah hadir di tempat berbahagia ini. Selamat datang Bapak Ibu Bupati yang hadir pada sini, semoga ke depan menjadi roda pelaksanaan penyelesaian konflik
di kabupaten kota. Yang saya hormati Ketua dan anggota DPR seluruh Aceh. Yang saya hormati Ketua Komisi 7 Mitra Badan Reintegrasi Aceh. Yang saya hormati seluruh anggota DPR Aceh yang hadir maupun yang tidak hadir pada peringatan 2 dekade damai Aceh. Yang saya hormati, selamat datang Bapak Muhibbuddin, Direktur Pelanggaran HAM Kejaksaan Agung. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati Pak Direktur Meko Energi. Yang saya hormati Bapak Jul Baroni. Yang saya hormati Ketua BPMA. Yang saya hormati Tengku Irsyadi. Selamat datang Bang. Yang saya hormati Direktur PT Mubagalah Energi Aceh. Selamat datang Bang. Yang saya hormati Direktur PT Bank Aceh. Yang saya hormati Bang Ismail Rashid, Direktur PT Trans Container. Yang saya hormati perwakilan forum dan kelembagaan kemanusiaan internasional. Selamat datang. Dari IOM ada beberapa lembaga tadi. Yang saya muliakan alim ulama seluruh Aceh, baik yang hadir maupun tidak hadir. Yang saya hormati pelaku perundingan Masakoha, HDC, Tokyo, JSC, dan CMI. Terima kasih kepada senior-senior yang telah menyelesaikan konflik berkepanjangan ini. Yang saya hormati pimpinan KPA seluruh Aceh. Yang saya hormati Ek Tripoli yang ada seluruh Aceh. Yang saya hormati Ketua Sapel seluruh Aceh. Yang saya hormati tim decommissioning AMM. Selamat datang Pak Peter Fit. Pak Joha, sorry. Selamat datang Pak Joha. Seluruh tokoh GAM baik dalam dan luar negeri yang saya hormati. Yang saya muliakan Ibu Gubernur, selamat datang dan sudah mensupport kami dalam banyak hal, memberi arahan dan bimbingan tentang dunia kreatif. Selamat datang juga pada tamu undangan. Mohon maaf bila saya dapat menyebut satu persatu, karena mengingat hari ini hari Jumat, maka saya perpendek mukadimah ini. Ada satu lagi, mohon maaf lupa. Selamat datang para gubernur senior. Selamat datang para rektor, selamat datang para guru besar. Mohon izin Pak Gubernur, mohon izin Wali Nanggro, mohon izin Bapak Ibu. Saya melaporkan kegiatan 2 dekade damai Aceh ini. Yang pertama, kegiatan Badan Reintegrasi Aceh dalam menyambut 2 dekade damai Aceh. 7 Juni 2025 kita membuat forum diskusi di Universitas Tengku Umar dan melahirkan satu naskah akademik tentang perdamaian Aceh. Yang kedua, kita melakukan bedah buku di UIN Araniri pada 6 Juli dengan judul 2 dekade damai Aceh. Yang ketiga, kegiatan Badan Reintegrasi Aceh, KKR Aceh, pemerintah Kabupaten Benam Meriah, konsolidasi antara teman-teman milisi dengan teman-teman GAM yang masih berkonflik pada masa lalu. Ini dimotori oleh teman-teman di KKR. Terima kasih Pak Tur sudah hadir dalam penyelesaian konflik. Selanjutnya, pada 14 Agustus, Badan Reintegrasi Aceh bekerjasama dengan beberapa teman membuat diskusi internasional yang melahirkan beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat. Selanjutnya Bapak Ibu, pada 14 Agustus 2025, di tempat ini, di jam 8 pagi tadi, kita membuka seremoni pelaksanaan 2 dekade damai Aceh. Selanjutnya 14 Agustus, tadi malam
Badan Reintegrasi Aceh bersama dengan Masjid Raya Dinas Kesehatan Islam adakan zikir akbar di Masjid Raya Banda Aceh. Mohon izin Bapak Gubernur, mohon izin Wali, Bapak Ibu, 15 Agustus pada jam 19, PRA membuat acara penganugerahan malam perdamaian, yaitu kita memberikan penghargaan kepada teman-teman media yang meliput pada masa konflik. Selanjutnya pada 16 Agustus ada kita buat lomba rakam atraksi seni budaya, yang ini anak-anak SD, SMP, SMA menggambar beberapa situs budaya Aceh. Nanti akan diumumkan siapa pemenangnya. Ini kerjasama antara BRA dengan Dinas Pariwisata, Bapak. Dan selanjutnya lomba kemerdekaan Republik Indonesia kita membuat pada 17 Agustus di Balai Musraya Aceh dengan lomba rakyat dan bervariasi jalan santai. Ini mungkin Bapak Pangdam, Bapak Kapolda bisa mensupport kita secara efektif dan berjalan lancar. Selanjutnya di malam 18 Agustus di tempat stand di samping Balai Musraya kita membuka film dokumenter tentang 2 dekade damai Aceh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk terlaksananya kegiatan ini mungkin saya tidak mungkin saya bisa menyelesaikan sendiri. Terutama terima kasih banyak kepada SKPA yang terlibat keseluruhannya. Selanjutnya tim penitia yang dibentuk oleh Bapak Gubernur bekerja efektif dan maksimal sampai hari ini. Pekerjaan ini tidak ada yang kendala, lancar semua, alhamdulillah Pak Gubernur. Berkat dukungan yang pertama dari Pak Sekda, terus menerus kita disupport dari Pak Sekda. Pak Sekda terus menerus kita diarahkan secara administratif terlaksana dengan baik. Dalam hal ini saya menyampaikan di satu kegiatan ini adalah 2 dekade damai Aceh ini. Damai Aceh ini bukan hanya sebatas damai hanya diucapkan, tapi ada damai yang dimaknai dengan seksama dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh berbunyi, pelaksanaan penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, damai itu bagaimana kita menakwirkan? Berkelanjutan bagaimana kita menakwirkan? Bermartabat bagaimana kita menakwirkan? Tanpa kita menakwirkan semua ini menjadi satu astrak, maka tidak mungkin bisa kita bingkai dalam satu bingkai untuk berjalan. Maka pada pagi ini saya meminta kepada Bapak Ibu, terutama Forkompimda, ada satu hal, sekarang lagi terbuka ruang tentang revisi Undang-Undang Nomor 11. Penyelesaian konflik itu bukan hanya sebatas pemusnahan alutsista GAM, bukan mencopot atribut GAM, tapi harus Bapak Ibu pahami, damai Aceh adalah hanya memusnahkan alutsista GAM, tapi pemikiran pendidikan itu tidak pernah hadir. Saya bisa pastikan tidak ada satu regulasi pun yang afirmasi terhadap penyelesaian konflik ini. Contoh, biaya pendidikan seharusnya mantan-mantan kombatan, anak-anak korban konflik mendapat biaya pendidikan yang layak dia berpendidikan secara normal. Karena kenapa? Dengan pendidikanlah penyelesaian konflik secara efektif. Negara ingin penyelesaian konflik ini secara berlanjut. Negara ingin anak-anak bangsa berpendidikan bagus. Di Undang-Undang 45 dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia berbunyi, satu-satunya kegiatan negara yang diwajibkan APBN uang negara 20% untuk dunia pendidikan. Kenapa kita gak ambil dunia 20% itu untuk pendidikan anak bangsa? Hari ini, 20 tahun ke depan, kami ini adalah yang beranjak dewasa, tapi kita tidak pernah mendapat pendidikan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya selesai menjadi prajurit, reintegrasi, tapi saya masuk dalam dunia pendidikan, serupiah pun tidak hadir negara terhadap saya untuk membiayai pendidikannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini saya mengharap, ini ada Abang Ketua DPR, dalam satu pasal itu, saya mengharap ada satu pasal afirmasi
tentang biaya pendidikan korban konflik. Karena kenapa? Afirmasi itulah yang membuat perdamaian itu akan abadi seterusnya. Karena kenapa? Dalam Konstitusi E menyebutkan salah satu adalah penyelesaian konflik secara berkelanjutan tanpa ada pendidikan. Inilah akan ada berkelanjutan, Bapak Ibu. Maka saya minta kepada Bapak Forkopimda keluarkan rekomendasi adalah dana OSUS diperpanjang. Kenapa? Dalam dana OSUS itu ada 1% yang abadi untuk dana pendidikan korban konflik. Hari ini kita duduk tenang di sini, di luar di pelosok desa hak mereka belum tercapai. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada sedikit meninggi saya bicara. Ada satu saya mau ambil catatan. Dari Aceh kita melaut samudra Hindia, kita jumpa Mahatma Gandhi. Apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi? Inggris berperang dengan India, tapi Mahatma Gandhi tidak pernah datang untuk berbicara. Tapi Mahatma Gandhi dia akan duduk bersama dengan rakyat. Perang garam ditaburkan. Inggris terpukul. Mahatma Gandhi adalah sebagai pejuang. Begitu juga di akhiri kata saya tidak tutup dengan pantun. Tapi saya bacakan sedikit catatan anak gerilyawan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan hanya sebatas catatan. Mungkin Bapak nanti bisa melihat secara filosofis, yuridis, sosiologis. Karena kalau kita tidak melihat suatu hal itu dengan tidak asas hukum ini, maka tidak ada yang mau satu kita bangun. Para gerilyawan sudah istirahat di tepi pantai, di tepi sungai. Antara perbatasan sungai, masa lalu dan masa depan. Masa lalu adalah hutan belantara yang mereka tinggalkan. Masa depan adalah menunggu harapan daripada sebuah konstitusional untuk mereka berjalan dengan normal, hidup secara damai, menyeluruh bermartabat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian laporan Ketua Badan Integrasi Aceh. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, lebih dari sekedar perayaan, peringatan 20 tahun Hari Damai Aceh menjadi media edukasi dan refleksi atas pentingnya merawat perdamaian sekaligus memperkuat jejaring menuju masa depan Aceh yang lebih sejahtera, inovatif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, adik berbahagia, mari sama-sama kita mendengarkan sambutan Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh kepada Yang Terhormat Tengku Mali Mahmud Al-Haithar. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Good morning everyone. Yang saya hormati Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh beserta jajarannya, Excellencies,
ambassadors, consul general, and foreign diplomats, welcome to Aceh, and thank you for all attending to this meeting. Para pimpinan DPRK dan DPRA dan DPRK, para bupati dan wakil wali kota se-Aceh, para pimpinan Forkopimda, para pimpinan partai lokal dan partai nasional, para pimpinan KPA, tokoh masyarakat, ulama, akademisi, perwakilan masyarakat sipil, pemuda-pemudi, dan maaf kepada perwakilan pemerintah dari Jakarta dan para tokoh masyarakat Aceh di Jakarta yang telah hadir beserta kita pada pagi hari ini. Serta seluruh rakyat Aceh yang saya cinta dan muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan izinnya kita dapat memperingati 20 tahun perdamaian Aceh. 2 dekade sejak ditandatangani Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus tahun 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata berkepanjangan di Aceh yang memakan korban manusia, harta benda dari kedua belah pihak. Marilah kita sejenak menundukkan kepala dan membaca surat Al-Fatihah untuk para syuhada, para pejuang Aceh, serta korban konflik lainnya. Berkat perjuangan mereka lah hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam suasana damai. I request, ladies and gentlemen, for a moment we said prayer to those victims of the conflicts. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin, amin. Thank you very much. Terima kasih. Marilah 20 tahun bukan waktu yang singkat. Dalam tentang waktu itu, kita telah menyaksikan bagaimana Aceh berubah dari daerah konflik menjadi daerah damai. Kita menyaksikan demokrasi yang berjalan relatif stabil, keamanan yang jauh lebih terjaga, dan partisipasi politik lokal yang meningkat. Kita juga patut mengapresiasi hadirnya berbagai produk hukum dan institusi otonom yang diamanatkan oleh kesepakatan MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2005. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, baik dari Aceh, Pemerintah Republik Indonesia, maupun komunitas internasional yang telah menjaga dan merawat perdamaian hingga hari ini. Juga khususnya kepada Crisis Management Initiative atau CMI dan pemerintah Finlandia yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses perdamaian dari awal sampai akhirnya. Namun hadirin yang saya muliakan, sebagaimana kita wajib bersyukur atas nikmat damai,
kita juga tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan mendasar yang masih membayangi Aceh di saat ini. Setelah 2 dekad damai, pembangunan Aceh belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bahkan dalam banyak aspek, kita justru menghadapi kemunduran. Tetapi yang kita saksikan hari ini adalah Aceh masih bergantungan yang tinggi terhadap belanja APBA. Rendahnya investasi sektor real dan belum tumbuhnya industri besar atau infrastruktur ekonomi yang berkelanjutan. Kita masih menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, urbanisasi pemuda, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Lebih jauh lagi, implementasi dari MOU Helsinki belum berjalan sepenuhnya sebagaimana mestinya. Banyak butir-butir penting, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pembentukan lembaga-lembaga khusus seperti pengakuan simbol-simbol lokal, hingga penyelesaian masalah konflik korban konflik seperti halnya apa yang telah dijanjikan kepada para korban dan juga korban konflik tanah seorang 2 hektar. Ini belum dituntaskan secara menyeluruh. Begitu pula dengan pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Undang-undang ini bukan hanya simbol hukum, tetapi kondisi pemerintahan Aceh yang berkeadilan dan berdaulat secara administratif. Namun, di lapangan pemerintah kabupaten dan kota, bahkan pemerintah Aceh sendiri belum sepenuhnya menjalankan amanah ini dengan serius dan konsisten. Sebagai Wali Nanggroe Aceh, saya menyampaikan ini bukan untuk menyalahkan siapa, tetapi sebagai bentuk tanggungjawab moral dan amanah rakyat yang telah menaruh harapan besar kepada proses perdamaian ini. Hadirin sekalian, oleh karenanya kita harus jujur melihat ke dalam. Apakah kita telah menggunakan perdamaian ini dengan sebaik-baiknya? Apakah kita telah memanfaatkan untuk memperbaiki nasib rakyat kita? Jawabannya adalah masih belum. Maka 20 tahun ini harus kita jadikan titik balik. Kita tidak boleh terjebak dalam nostalgia dan seremoni. Kita harus bangkit dengan keberanian baru untuk membenahi Aceh dengan semangat damai, keadilan, dan kemajuan yang sesungguhnya. Pemerintah Aceh ke depan, baik eksekutif maupun legislatif, harus lebih transparan, lebih pro rakyat, dan lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi yang nyata. Para pemimpin daerah harus bekerja keras dengan etos pelayanan, bukan ambisi politik dan kelompok, melainkan kepentingan rakyat Aceh di semua perangkat. Dan yang tidak kalah penting, rakyat Aceh harus kembali bersatu dalam kesadaran kolektif bahwa damai bukan hanya warisan
masa lalu, tetapi tanggung jawab generasi hari ini dan esok. Hadirin hadirat yang saya hormati dan banggakan. Akhirnya izinkan saya menegaskan kembali bahwa perdamaian Aceh adalah anugerah yang mahal, tetapi rapuh kalau tidak ditangani dengan baik. Ia hanya akan bertahan jika terus kita rawat, kita isi, dan kita memberi makna yang dalam. Maka pada kesempatan ini, saya mengajak semua pihak, pemerintah, masyarakat sipil, pemuda, ulama, kaum perempuan, akademisi, mari kita kuatkan kembali semangat kolektif untuk menjadikan Aceh sebagai daerah yang benar-benar berdaulat dalam damai, adil dalam pembangunan, dan bermartabat di hadapan dunia. Demikianlah harapan saya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita, langkah kita ke depan menuju era Aceh yang sejahtera, kuat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, kami ucapkan terima kasih tidak terhingga kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh. Boleh tepuk tangan untuk beliau, hadirin berbahagia. Mudah-mudahan ini menjadi momentum dan semangat bagi kita terus menjaga perdamaian ini, sangat berharga mudah-mudahan dan terus akan kita jaga tentunya. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus berkontribusi untuk menjaga hal itu. Ya, benar sekali Dosi. Dan dalam rangkaian peringatan 20 tahun Hari Damai Aceh, pemerintah Aceh melalui Badan Reintegrasi Aceh akan menyerahkan sertifikat tanah kepada ekskombatan Gerakan Aceh Merdeka atau pasukan Inong Bale. Dan juga nanti kita akan melanjutkan dengan santunan anak yatim. Namun dalam hal ini kita terlebih dahulu bersama-sama akan menyaksikan momen penyerahan sertifikat tanah kepada Ibu Isna Juwita, Deviani, Nur Aini, dan Hasna Azizah. Baik, hadirin, saat ini sedang kita saksikan momen penyerahan sertifikat tanah yang merupakan bagian dari realisasi nota kesepahaman MOU Helsinki yang juga merupakan sertifikat ini ada yang berbahagia bersifat komunal yang akan diserahkan kepada 150 penerima lainnya. Ya, dan hadirin, ini merupakan bagian dari realisasi nota kesepahaman MOU Helsinki yang salah satunya ialah mengatur hak tanah bagi ekskombatan GAM, tahanan politik, dan korban konflik Aceh. Semoga apa yang diberikan oleh pemerintah Aceh pada peringatan 2 dekade Hari Damai Aceh ini dapat bermanfaat bagi para penerima. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu dengan yang berbahagia, saat ini sedang kita saksikan momen penyerahan santunan anak yatim yang akan diberikan kepada 20 anak yatim. Namun yang hadir ke atas panggung adalah para perwakilan dari anak yatim yang akan menerima santunan dalam momen peringatan 20 tahun Hari Damai Aceh yang diserahkan langsung oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggro dan Bapak Gubernur Aceh, Bapak Haji Muzakir Manaf. Dan selanjutnya yang berbahagia, sebelum kita laksanakan sesi foto bersama, Bapak Ismail Rashid dari Transkontinen juga akan menyerahkan santunan kepada 10 anak yatim sebesar 10 juta rupiah yang akan diterima langsung oleh Ketua BRA. Kami silakan. Inilah penyerahan dari Bapak Ismail Rashid dan yang berbahagia akan diserahkan atau diteruskan nanti kepada para anak yatim. Ada 10 amplop yang disiapkan tentunya. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sesi foto bersama, disilakan. Iya, baik hadirin.
Ini dia momen foto bersama dan kita harapkan semoga apa yang diberikan oleh pemerintah Aceh dapat memberikan manfaat bagi penerima. Baik, selanjutnya berkenan Bapak Muzakir Manaf selaku Gubernur Aceh tetap berada di atas panggung utama dan kepada Paduka Yang Mulia Wali Nangro Aceh dan juga Bapak-bapak tamu VIP yang lain kami silakan untuk kembali ke tempat, termasuk juga para anak yatim kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baru saja kita saksikan dan berbahagia penyerahan santunan anak yatim. Seperti yang kita saksikan tadi juga diserahkan beberapa diantaranya dari Dinas Daya, Dinas Perindak, Dinas PUPR dan BRA, serta PT PEMA. Hadirin, berikut kita akan dengarkan kata sambutan sekaligus membuka peringatan 2 dekade Hari Damai Aceh oleh Gubernur Aceh kepada Bapak Haji Muzakir Manaf. Disilakan. Kak Surya, boleh nggak naik ke depan pakai translate? Yap. Oh enggak, ya lah. Bapak Johar aja. Kak Surya, mana Kak Surya? Ada nggak? Duduk translator. Mana Kak Surya? Atau Ibu Wali Kota? Oh, ini sudah sampai. Makasih Kak Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Pada hari yang mulia ini kita dapat hadir berkumpul di tempat yang mulia ini. First of all, we like thanks everybody and welcome to Aceh today. Kalau disalib nah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat miring salam tidak lupa kita sampaikan kepada penguasa alam Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Paduka Yang Mulia Wali yang sudah hadir di tengah kita. Our respect to Paduka Wali Nangro, Mahmud Al-Haidar. Yang terhormat Yang Mulia para Duta Besar Negara Sahabat yang berhadir. Our respect to all ambassador. Yang terhormat para Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Menteri Hukum dan HAM. Our respect to Minister of Human Rights. Yang terhormat Ketua Forbes DPD DPR RI yang berhadir. Our respect to Ketua Forbes. Yang terhormat para anggota DPR RI dan DPD RI. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode sebelumnya. All respect the Governor and all Vice Governor before. Yang terhormat Ketua seluruh unsur DPR Aceh, pimpinan fraksi dan komisi. All respect all the members of representative of Parliament of Aceh. Yang terhormat para unsur Forkapinda Aceh,
Pangdam Sekarang Muda, Kapolda Aceh, Also our respect to Forkompinda Aceh and Kejati Kapolda Aceh, Aceh, Kajati Aceh, Kabinda Aceh, Kedua Kabinda Pengadilan Aceh, Tinggi Aceh, and also Chair of Pengadilan Aceh. Yang terhormat Bupati Wali Kota se-Aceh beserta wakilnya, Our respect to all the head district and mayor of Aceh, Ketua dan anggota DPRK se-Aceh, pimpinan partai politik lokal dan nasional, pimpinan BRA dan jajarannya, all of the chair of the party and also the chair of BRA, perwakilan forum dan lembaga kemanusiaan dan internasional, representative of a foundation on organization of human rights, para pimpinan perguruan tinggi yang berhadir, also director of university, para alim ulama dan tokoh agama, Abu Piapasi, Wali Lapang, Bilang Pisang, Cutfit, Tanuh Abe, dan lain-lain yang berhadir. Our respect to all the ulama, para pelaku dan perunding damai, KOHA, HDC, Tokyo, GSC, CMI, our respect to all mediator, KOHA, HDC, Tokyo, GCC, and also representative of CMI, Act Pimpinan GAM se-Aceh dari 1976, 2025 dan juga Act Tripoli. all respect to all the ex-combatant, Ketua KPA se-Aceh dan luar negeri, also all the chair of KPA inside and outside the country, para ketua Badan Reintegrasi Aceh terdahulu, also our respect to the chair of the BRA now and before, tim Komisioner Recovery EMM, and also our respect to Aceh Monitoring Commission, seluruh tokoh GAM dalam dan luar negeri yang berhadir, also our respect to all representative of GAM member and KPA, pimpinan instansi vertikal, lembaga, perbankan, BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Aceh, all respect to all representative of Per- all government instantion, perwakilan Ormas LSM dan lembaga civil society lainnya, Askarimah Pinang Balai, representative all LSM and also representative all organization, seniman budaya Aceh, para penulis buku sejarah dan konflik Aceh, all respect to all seniman and budayawan Aceh, para sahabat-sahabat, rakan-rakan saya, all my friend seperjuangan that also my friend that work with me before and now, media cetak dan elektronik yang berperan dalam proses perdamaian Aceh, all respect to all media that involved in the Aceh peace process, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Aceh yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, ladies and gentlemen, yang saya hormati dan saya cintai, with all respect to all of you, hari ini genap
20 tahun perdamaian Aceh. Today is 20 years of peace agreement. Ini adalah salah satu waktu yang panjang, This is yang one- membosankan, yang menggairahkan, juga yang mengecewakan. This is one day moment that is long waiting period, happiness, also challenges, also sadness, and also disappointed. Pada hari ini juga saya sebagai status Panglima Komando Gerakan Aceh Merdeka, dan juga pada hari ini saya adalah Gubernur Aceh yang dipercayai oleh masyarakat. Before, I was a chief commander of the Aceh Freedom Movement. Today, I'm also the governor of Aceh. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui adalah perdamaian Aceh satu-satunya yang lama dibandingkan beberapa perjuangan yang kita lihat di ASEAN seperti Filipina dengan Moro, Thailand dengan Penani, India dengan Kashmir. Tidak akan di depan mata kita. Macam mana Israel dengan Palestin. Hanya perdamaian beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya sirna. Dia dapat melajukan lagi perdamaian. The Aceh Peace Agreement is the longest agreement that if we compare it with others peace agreement in Southeast Asia, Aceh is the longest one. Tapi pada saat ini Aceh adalah begitu ikhlas dalam perdamaian. Aceh is very humble, very honest on the peace agreement. Tapi kita harapkan pusat harus juga mengerti. But we hope that central government also have to understand. Karena pada saatnya pada perjanjian kita tidak menuntut lagi kemerdekaan. Itu janji tokoh-tokoh. We agree we didn't demand anymore about independence. Yang namun semuanya kita laksanakan, kita kasih kepada Aceh. Tapi pada saat ini intinya hanya 35% yang dapat rampung antara perjanjian pusat dengan Aceh. However, this agreement just 35% fulfill. That make us little bit disappointed. Tetapi pada dasarnya kami cukup ikhlas. Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kejati, Pak Kejari, dan juga Kabinda. Ini adalah pengharapan kami, khususnya Aceh dan khususnya lagi para pejuang Aceh. Pak Pangdam, Pak Kapolda, we are humble and ikhlas. Satu saya perlu saya garis bawahi adalah perjanjian kita di Helsinki. Ini ada Bapak Joha, ada CMI,
ada gubernur-gubernur sebelumnya, ada Abah Wangdi, ada Pak Azwar Bakar, ada Pak Mustafa Abu Bakar, dan lain-lain. Kami ada beberapa ribu mantan kombatan dan puluhan ribu yang sudah almarhum, plus anak yatim piatu, dan juga mantan narapidana, dijanjikan oleh pusat untuk per personil 2 hektar. Tapi sampai saat sekarang ini tidak ada sebatang pun yang mereka janjikan, nihil sama sekali. One thing we hope that the agreement that in the peace agreement about the promising, because here Pak Jua here, everybody here that involved in the peace process, particularly about the promising about the land for ex-combatant, have to be fulfilled. But until today, not even single one already have a land that promising. Therefore, we hope that this promising have to be fulfilled, particularly because Pak Juha here, the representative of CMI here, and also the governor before here. We hope that we grouping together to pressure the central government to make this happen, because the promising have to be fulfilled. Persoalannya adalah bila satu kabinet kementerian di Jakarta, katakanlah pada bulan hari ini seorang kabinet pertanahan A, kami sudah lapor, kami sudah menyatakan untuk para mantan kombatan, sudah komitmen. Nyatanya beberapa bulan ditukar lagi, setahun ditukar lagi. Jadi setiap penukaran, setiap kepala pertanahan, menteri pertanahan berganti, kami akan menyatakan benda yang sama. Mulai Pak Supayajali dulu menteri pertanahan, sampai sekarang Pak AHY, juga sampai sekarang, itulah kerjaan kami. Ganti datang lagi, kembali kepada dasarnya, terangkan lagi. Itu persoalan. We try to lobby central government, particularly regarding to minister that connecting with the land. Since the after agreement, we try every time to come and dialogue with the minister, day to day, year to year, minister to minister, but until today, this not happen. Even since the Bapak Dr. Sofian Jalil, Minister of the Land. However, until today, that issue is not solved yet. Kemudian, saya juga berpesan berharap kepada seperjuangan mantan kombatan, kita tetap bersabar karena kita ada pimpinan untuk menyatakan apa yang belum selesai, apa yang belum diberikan kepada kita. Dan saya selepas ini akan menjumpai Pak Presiden, akan mengatakan, menyatakan semuanya yang terkait masalah MOU ini. I hope to combatant, ex-combatant. I hope to ex-combatant, my people have to be patient. I'll try my best
to communicate it with the leader, our central government, and communicate with the president about this issue. I hope you have to be patient. We pray for that. Karena kita ingat, seandainya para pusat memberikan kebun per hektar 1 orang 2 hektar, bermakna kalau kita tanam sekarang, 5 tahun kita, 5-7 tahun akan kita tunggu. Jadi pada hemat saya, lebih baik dia juga wali, juga Pak Wagub, kita omong terus terang aja. Lebih baik kita minta dana abadi aja untuk matang-kematan sebanyak mungkin. Mungkin kalau kita dalam 50.000 lebih kurang, ya kita akan sampaikan kepada Pak Presiden, begitulah. Dengan catatan kita akan taruh di bank dan juga kita akan menikmati hasil depositonya jika sepakat, jika memberikan. Because of difficulty of the process of the land, maybe we change the idea of the trust fund for the ex-combatant. Because the dana abadi is much better for the ex-combatant, around 50,000. Ya, above T. 1 T atau 1 T setengah. Around 1 trillion or 1.5 trillion is enough for 50 ex-combatant for the trust fund that will be divided for ex-combatant. Because land process is quite difficult. Maybe this is much better. Bapak Ibu sekalian, saya harapkan kepada perunding, tokoh, harap dukungan kepada kita semua untuk menjaga perdamaian ini sebaik-baik mungkin. We hope for mediator, the tokoh, para tokoh, have to support our idea, our willingness to make this happen, to make the peace agreement, to make MOU will be continue. Dan juga kita komitmen dalam menjaga perdamaian And untuk masa also, depan. we are commit with the MOU Helsinki. And we are commit with the peace agreement. Selamat Hari Damai Aceh yang ke-20 tahun. Semoga bersatu membangun negara Aceh tercinta menuju kemakmuran dan kejayaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy anniversary of 20 years peace agreement. Manuskrip Papua